Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Laras Hasanah, ruang yang selalu mencoba menjadi tempat pulang bagi hati yang lelah, pikiran yang bising, dan jiwa yang sedang mencari arah. Terima kasih sudah hadir, sudah mendengarkan, sudah bertahan, dan sudah mempercayai setiap kata yang lahir di ruang kecil ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, agar setiap pesan yang ingin kutitipkan tidak berhenti di tengah jalan dan bisa menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan. Ada masa dalam hidup ketika seseorang tidak benar-benar kuat, tapi juga tidak sepenuhnya jatuh, tidak menangis, tapi juga tidak bahagia, tidak ribut. Tapi dalam dirinya ada badai yang tidak pernah berhenti, dan di antara dua keadaan itulah kamu berjalan pelan, sangat pelan, dengan langkah yang bahkan kamu sendiri tidak tahu apakah itu bentuk dari kesabaran atau sebenarnya hanya sisa-sisa tenaga untuk tetap bertahan hidup. Kamu pernah sadar bahwa selama ini kamu lebih sering diam, bukan karena hatimu tidak merasakan apa-apa, tapi karena semuanya terlalu padat, terlalu berat, sampai sulit diucapkan. Diam bukan karena tegar, diam karena kalau kamu mencoba bicara, kamu merasa akan pecah dan kamu memilih menahannya seorang diri. Ada banyak orang yang melihatmu sebagai sosok yang kuat, yang mampu menghadapi apapun, yang selalu terlihat tenang. Padahal kalau mereka tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan, mereka mungkin akan berhenti menilai dan mulai memelukmu. Kadang kamu sendiri bingung, aku ini sabar, atau sebenarnya aku cuma sudah lelah untuk marah? Aku ini ikhlas, atau aku hanya tidak punya energi untuk protes? Aku ini bertahan, atau aku hanya tidak punya pilihan lain? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah kamu lontarkan kepada siapapun. Kamu simpan semuanya di dalam hati yang terasa semakin sempit setiap hari. Kamu berjalan sambil membawa beban yang semakin besar, tetapi tidak ada tempat untuk menaruhnya. Sampai akhirnya, diam menjadi bahasa baru bagi jiwamu. Diam ketika kecewa, diam ketika terluka, diam ketika berharap tapi disakiti, diam ketika ingin memprotes takdir, tapi takut dianggap kurang bersyukur. Diam ketika ingin menangis, tapi sudah terlalu sering menangis sendirian. Diam ketika ingin menyerah, tapi ingat ada hal yang harus dijaga, orang yang harus dipertahankan, atau masa depan yang takut kamu lepaskan. Kamu mengatakan pada dunia bahwa kamu baik-baik saja, tapi tubuhmu tahu kamu sedang menahan banyak hal. Jiwamu tahu ada sesuatu yang sudah lama ingin kamu lepaskan. Dan Allah, Dia tahu semuanya, bahkan sebelum kamu berani mengakuinya. Kamu pernah memikirkan ini, bahwa mungkin diam yang selama ini kamu lakukan adalah caramu mencoba bertahan hidup, bertahan dari rasa sakit yang tidak pernah berhenti, bertahan dari kehilangan yang tidak kamu pilih, bertahan dari kenyataan yang jauh dari apa yang kamu bayangkan, bertahan dari luka-luka kecil yang lama-lama berubah menjadi luka besar, bertahan dari janji-janji yang tidak ditepati, bertahan dari pertanyaan orang-orang yang tidak tahu apa yang kamu lalui, dan kamu tetap di sana, tetap diam, tetap menjalani hari seolah semuanya wajar,
Karena untuk marah, kamu tidak punya tenaga. Untuk meminta, kamu tidak punya keberanian. Untuk pergi, kamu tidak punya alasan yang cukup kuat. Untuk tinggal, kamu tidak punya bahagia yang cukup. Untuk bicara, kamu tidak punya kata lagi. Akhirnya, kamu memilih diam. Diam yang melelahkan. Diam yang membuatmu bangun dengan perasaan berat setiap hari. Diam yang menciptakan jarak antara tubuhmu dan jiwamu sendiri. Dan di saat kamu paling diam, Allah sebenarnya sedang paling dekat, tapi kamu mungkin tidak menyadarinya. Karena rasa lelah kadang menutup mata hati. Kamu merasa sendiri, padahal Tuhan sedang memperhatikan setiap langkahmu dengan penuh kasih. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari hamba yang diambahkan diam karena tidak mampu lagi bersuara. Diam bukan berarti kamu lemah. Diam bukan berarti kamu kalah. Kadang diam adalah bentuk paling dalam dari rasa pasrah yang tidak kamu sadari. Dan di balik diam itu, Allah sedang memperhatikan setiap luka yang kamu simpan rapat-rapat. Setiap air mata yang kamu tahan di sudut mata. Setiap perjuangan yang kamu jalani tanpa keluhan. Setiap doa lirih yang kamu ucapkan di sela napas. Setiap harapan yang kamu simpan dalam-dalam karena takut kecewa lagi. Allah tahu semuanya. Allah mendengar yang tidak pernah kamu ucapkan. Allah melihat yang tidak pernah kamu tunjukkan. Allah memahami yang tidak pernah kamu ceritakan. Mungkin kamu merasa diam itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi Allah, Dia sedang menulis bab yang baru dari hidupmu. Bab yang tidak kamu lihat, belum kamu mengerti, tapi sedang disiapkan pelan-pelan agar ketika waktunya datang, kamu bisa mengerti kenapa kamu harus melalui semua diam yang panjang itu. Ada satu fase dalam hidup yang tidak mudah untuk dijelaskan, fase ketika kamu tidak lagi mencari pembenaran, tidak lagi menuntut penjelasan, dan tidak lagi menagih balasan. Kamu hanya diam. Diam bukan karena sudah selesai dengan semuanya. Diam bukan karena lukanya hilang. Diam bukan karena kamu sudah kuat, tetapi karena hatimu sudah terlalu sering pecah sampai kamu tidak tahu harus merespons dengan cara apa lagi. Dan di titik ini, diammu sudah bukan lagi sebatas emosi yang kamu tahan, tapi sudah menjadi bahasa baru yang kamu gunakan untuk berbicara kepada dunia. Kamu tidak mau lagi menjelaskan bagaimana rasanya disakiti. Kamu tidak mau lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kamu tidak mau lagi meminta orang memahami apa yang kamu pendam. Kamu hanya diam karena kamu tahu, bahkan jika kamu berbicara panjang lebar, tidak semua orang mau sungguh-sungguh mendengarkan. Pada akhirnya, satu-satunya yang mengerti bahasa diam itu adalah Allah. Diam yang lahir dari luka-luka lama. Kamu pernah merasakan sebuah lelah yang rasanya bukan dari tubuh, tetapi dari hati. Itu terjadi ketika kamu terlalu sering berharap, tapi terlalu sering pula dikecewakan. Kamu terlalu sering percaya, tapi berkali-kali pula dihianati. Kamu terlalu sering memaafkan, tapi tidak pernah benar-benar diperlakukan dengan lembut. Kamu terlalu sering mengerti, tapi tidak pernah dimengerti. Kamu terlalu sering menguatkan diri sendiri,
sampai lupa rasanya disemangati orang lain. Dari luka-luka itulah diammu dilahirkan. Di balik wajahmu yang terlihat tenang, ada cerita yang tidak pernah kamu ungkapkan. Ada peristiwa yang kamu pilih simpan karena tidak ada manfaatnya diceritakan. Ada rasa sakit yang kamu kubur karena semakin kamu bercerita, semakin sakit rasanya. Tetapi justru disitulah hati mulai terasa berat. Ada kalimat-kalimat yang ingin kamu lepaskan, tapi kamu bendung. Ada air mata yang ingin jatuh, tapi kamu tahan. Ada amarah yang ingin keluar, tapi kamu remas sampai habis. Ada kecewa yang ingin kamu muntahkan, tapi kamu sembunyikan agar tidak menyakiti orang lain. Dan kamu pikir diam itu adalah cara paling aman. Kamu pikir diam itu membuatmu terlihat kuat. Padahal diam itu membuatmu semakin rapuh, semakin kosong, dan semakin jauh dari dirimu sendiri. Allah tidak meminta kamu kuat sepanjang waktu. Ada satu hal yang sering kamu lupa. Allah tidak pernah meminta kamu untuk menjadi kuat setiap hari. Terkadang kamu memaksakan diri untuk tetap tegak, padahal Allah tidak pernah menuntut itu. Kamu menahan seluruh rasa sakit karena merasa itu yang seharusnya kamu lakukan. Padahal Allah tidak pernah menyuruhmu untuk memikulnya sendirian. Kamu boleh lemah, kamu boleh menangis, kamu boleh mengeluh kepadanya, kamu boleh jujur tentang apa yang kamu rasakan. Bahkan Nabi Yakub pun menangis bertahun-tahun karena kehilangan Yusuf. Bahkan Nabi Musa pun takut dan memohon kekuatan. Bahkan Nabi Muhammad pun bersedih di tahun A'amul Huzan. Jika para nabi saja diberi ruang untuk merasa lemah, kenapa kamu merasa harus selalu kuat? Bukankah manusia memang diciptakan lemah? Bukankah air mata juga bagian dari ibadah? Bukankah berkeluh kesah kepada Allah adalah bentuk kepercayaan? Maka jangan pikir diam selalu berarti sabar. Karena sabar bukan tentang menutup mulut. Sabar adalah ketika kamu tetap percaya kepada Allah meski hatimu sedang tidak baik-baik saja. Diam yang kamu kira sabar ternyata hanya ketakutan. Diammu selama ini mungkin bukan sabar, bisa jadi itu rasa takut. Takut ditolak, takut disalahpahami, takut dianggap manja, takut terlihat lemah, takut orang menjauh kalau kamu jujur, takut kehilangan sesuatu yang kamu pegang erat, meskipun itu menyakitimu. Karena itulah kamu memilih diam, kamu memendam, bukan karena kamu penyabar, tapi karena kamu tidak tahu bagaimana mengungkapkannya tanpa membuat semuanya semakin kacau. Dan Allah melihat itu dengan sangat jelas. Allah tahu kamu ingin bicara, tapi lidahmu terkunci. Allah tahu kamu ingin meminta, tapi kamu merasa tidak pantas. Allah tahu kamu ingin memprotes, tapi kamu takut dianggap tidak menerima takdir. Allah tahu kamu ingin menangis, tapi kamu menahannya agar tidak membuat orang khawatir. Padahal di malam hari, ketika lampu dimatikan dan semua orang tidur, kamu kadang menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus seperti ini?" Pertanyaan itu saja sudah cukup menunjukkan bahwa hatimu sedang menjerit dalam diam. Dan tahukah kamu, teriakan hati yang tidak pernah diucapkan adalah doa yang paling keras di hadapan Allah. Allah mencatat
Apa yang tidak kamu katakan, ada satu keindahan dari Tuhan. Dia mencatat bukan hanya doa yang kamu ucapkan, tapi juga doa yang kamu tahan. Dia mendengar doa yang tidak keluar dari bibir. Dia melihat air mata yang tidak sempat jatuh. Dia merasakan gemetar yang tidak kamu tunjukkan. Dia memahami kecewa yang kamu pura-pura tidak pedulikan. Allah tidak menilai dari seberapa banyak kata yang kamu keluarkan, tapi seberapa dalam rasa yang kamu sembunyikan. Kadang manusia tidak peka, kadang orang-orang terdekatmu tidak melihat apa yang kamu tahan. Kadang dunia menganggapmu baik-baik saja, tapi Allah, Dia tahu semuanya, bahkan hal yang tidak kamu sadari. Karena itu, jangan pernah merasa diam itu membuatmu tidak terlihat. Jangan merasa Allah tidak tahu apa yang sedang kamu pendam. Jangan anggap diam itu sia-sia. Diammu adalah perbincangan antara jiwamu dan Tuhanmu. Diammu adalah jalan pulang yang tidak kamu sadari. Diammu adalah bentuk ibadah yang mungkin kamu lupakan. Diammu adalah panggilan jiwa yang membuat Allah semakin dekat. Ada satu kenyataan yang sering kamu abaikan, bahwa kadang kamu bertahan terlalu keras, terlalu lama, sampai kamu tidak sadar bahwa yang kamu pertahankan sebenarnya sedang mengikis dirimu sedikit demi sedikit. Kamu bilang itu sabar, padahal hatimu bergetar. Kamu bilang itu ikhlas, padahal kamu menahan luka yang sama setiap hari. Kamu bilang itu proses, padahal kamu kehilangan dirimu pelan-pelan. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai berjalan menjauh dari dirimu sendiri. Ketika kamu mulai tidak mengenali hatimu, ada masanya kamu berhenti bercermin, bukan karena malas, tapi karena kamu takut melihat wajah yang sudah tidak kamu kenali lagi. Kamu takut melihat mata yang tidak lagi bersemangat. Kamu takut bertemu dengan diri yang terlihat lelah. Kamu takut menyadari betapa dalamnya luka yang kamu simpan. Kamu takut melihat diri yang sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Dan itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu manusia. Manusia yang bisa patah. Manusia yang bisa bingung. Manusia yang bisa kehilangan arah. Manusia yang butuh dipeluk, disemangati, dihargai, dimengerti. Tapi karena kamu terlalu sering bertahan, kamu lupa bahwa dirimu juga punya batas. Kamu mengerti semuanya, kecuali dirimu sendiri. Kamu memaafkan semuanya, kecuali kesedihanmu sendiri. Kamu menerima semuanya, kecuali luka batinmu sendiri. Hingga tanpa terasa, kamu mulai kehilangan sesuatu yang paling berharga. Hatimu. Bertahan memang baik, tapi tidak semua yang kamu pertahankan layak untuk jiwamu. Ada hal-hal yang Allah ingin kamu pergi darinya, bukan karena itu buruk bagi orang lain, tapi karena itu tidak baik untuk hatimu. Kadang kamu bertahan karena kamu takut dianggap gagal. Kamu takut kehilangan sesuatu yang sudah terbiasa ada. Kamu takut kesepian. Kamu takut memulai dari awal. Kamu takut orang lain salah menilai. Kamu takut keputusanmu membuat keadaan berubah. Tapi kamu lupa satu hal. Allah tidak pernah menuntutmu untuk bertahan pada sesuatu yang merusak jiwamu. Allah tidak meminta kamu terus di tempat yang menguras hatimu. Allah tidak menginginkan kamu terjebak dalam hubungan, pekerjaan,
atau situasi yang menjauhkanmu dari diri sendiri. Allah tidak ingin kamu memaksa dirimu kuat jika itu justru membuatmu hancur perlahan. Terkadang Allah menunjukkan tanda-tanda bahwa kamu perlu pergi melalui rasa sesak yang tidak kamu pahami. Terkadang Allah membuatmu gelisah, bukan karena kamu salah tempat, tapi karena kamu sudah tidak seharusnya berada di sana. Dan diam yang kamu lakukan kadang bukan sabar, tapi peringatan halus dari Allah bahwa jiwamu sedang meminta diselamatkan. Kamu mengira bertahan itu bentuk cinta, padahal kamu hanya takut sendirian. Kamu terlalu sering bertahan bukan karena kamu bahagia, tapi karena kamu takut melepaskan, takut kehilangan sesuatu yang kamu perjuangkan, takut memulai dari nol, takut melihat masa depan yang tidak pasti, takut tidak menemukan sesuatu yang lebih baik. Padahal, bukankah Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya? Bukankah masa depan ada di tangannya? Bukankah hati manusia digenggam olehnya? Bukankah Dia yang membolak-balikan rasa? Mengapa kamu takut melepaskan sesuatu yang Allah saja mampu menggantinya dengan yang jauh lebih baik? Yang membuatmu takut itu bukan cinta, tetapi bayangan-bayangan yang kamu buat sendiri. Kamu menahan hatimu demi sesuatu yang tidak lagi membuatmu tenang. Kamu berjuang sendirian demi sesuatu yang tidak lagi membuatmu berkembang. Kamu berusaha keras mempertahankan sesuatu yang tidak menghargai keberadaanmu. Dan kamu menyebut semua itu sabar. Tidak, itu bukan sabar. Itu adalah dirimu yang sedang memaksa hatimu sendiri, hingga hatimu lelah dan merasa tidak berdaya. Allah lebih mencintaimu daripada apapun yang kamu pertahankan. Jika kamu saja merasa lelah, apakah Allah tidak melihatnya? Jika kamu saja merasa sedih, apakah Allah tidak mengetahuinya? Jika kamu saja merasa tidak sanggup, apakah Allah tidak memperhatikan itu? Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan daripada apa yang kamu minta. Allah lebih paham isi hatimu daripada penjelasan yang tidak pernah kamu ucapkan. Allah lebih mengerti rasa sakitmu daripada siapapun yang pernah kamu ceritakan. Dan kadang Allah menggerakkan hatimu dengan cara yang lembut, lewat rasa gelisah, lewat rasa tidak nyaman, lewat ketenangan yang hilang, lewat air mata yang tiba-tiba ingin jatuh, lewat mimpi tentang kebebasan yang belum pernah kamu rasakan, lewat bisikan halus dalam hati yang berkata, "Aku ingin keluar dari ini." Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menggiringmu menuju tempat yang lebih baik, tempat yang lebih damai, tempat yang lebih menenangkan, tempat yang lebih sehat untuk hatimu. Pada akhirnya, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan panjang yang Allah tuliskan dengan penuh hikmah. Jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa tidak ada kesulitan yang hadir tanpa membawa pelajaran. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa dihitung oleh Allah, dan tidak ada doa yang sia-sia di hadapannya. Teruslah berjalan meski pelan, teruslah berharap meski lelah, karena pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang paling tepat, bukan terlambat, bukan terlalu cepat, tetapi ketika hatimu benar-benar siap menerimanya. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya.
menjadi hamba yang sabar, kuat, dan senantiasa bersyukur. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga kebaikan selalu menyertai langkahmu.